Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dimulai untuk berdoa. Said, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana anak-anakku kabarnya? Apa kabarnya semuanya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama kembali bertemu di kelas kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini pertemuan kita akan membahas mengenai tentang Fatu Mekah. Sebelumnya Ustadz ingin mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Pak Alimin, ada Pak Alimin? Asmaul Husni ada? Oke, Kameranya agak dijauhkan Pak Salihin biar kelihatan badannya. Separuh badan lah kelihatan. Khairul Tanjung ada? Ada. Oke, saya pikir ini hadir semua ya. Ya, Pak. Ada yang sakit? Ada. Ada yang sakit ya, Bu Sapia ya? Ada, Sapia ada. Oke, berarti yang hadir semuanya ada 17 ya. Kemudian yang sakit 1. Nah, jadi semua udah ada, nampak semua jumlahnya 18 di kelas kita ya. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kelas ini tentang Futu Mekah. Sebelumnya, Ustadz ingin menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu kepada kalian. Di mana di pelajaran ini yang pertama nanti kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Setelah melakukan pretest, kemudian kita akan berdiskusi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai tentang Futu Mekah. Mungkin nanti Ustaz akan membagi ke dalam 4 kelompok peserta didik. Kemudian jika ada yang bertanya nanti silakan kalian bertanya, kemudian kawan-kawannya bisa menjawab. Setelah itu sebelumnya ya, maaf sebelum kita berdiskusi, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu slide PowerPoint dan video pembelajaran untuk merangsang kalian mengetahui tentang Futu Mekah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran nanti sama-sama, baik dari kalian maupun sama-sama dengan Ustadz untuk menyimpulkan pelajaran. Selanjutnya yang terakhir
kita akan adakan uji kompetensi atau post-test untuk evaluasi pembelajaran kita kali ini. Itu anak-anak ya. Siap mengikuti pelajaran kita? Siap. Ya, Ya, Pak. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, untuk kali ini sebelumnya kita akan posisikan kursi kita masing-masing menjadi 4 ya, menjadi 4 kelompok. Silahkan posisikan kursi dan meja kalian masing-masing dan memilih kawannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Silahkan dibuat 4 kelompok. Udah, itu ada suara apa itu teng 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 teng? Salimudin, Pak. Salimudin. Oh, ya, silahkan. Pak Salimudin udah selesai buat kelompok ya? Sudah rapi Iya. semua? Oke, udah rapi ya. Selanjutnya, kalau sudah rapi, Ustadz ingin memberitahukan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, Pak. Terus kita akan mempelajari tentang Futuh Mekah. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang Futuh Mekah ini di MCN ya, di MCN kalian dulu atau di SMP kalau ada ya, atau yang di Daya, sekolahnya di Daya mungkin sudah mempelajari tentang Futuh Mekah. Nah, tapi ada yang lebih spesial di sini karena kita kan sudah kelas 10 atau MA, jadi level untuk apa? Untuk kompetensi dasarnya kalian sudah tinggi sekarang, jadi tidak sama lagi dengan anak MCN atau anak SMP. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu menemukan sebab-sebab terjadinya Futuh Mekah. Jadi Futuh Mekah itu apa sih sebab-sebab terjadinya? Itu tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, menyusun faktor-faktor keberhasilan Futuh Mekah. Nah, apa saja sih faktor keberhasilan Futuh Mekah itu? Kok bisa Futuh Mekah itu berhasil? Nah, itu dia tujuan pembelajaran kedua. Dan tujuan yang pembelajaran yang ketiga adalah menafsirkan, kalian bisa menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Futuh Mekah. Kok bisa sih Futuh Mekah itu terjadi secara damai sehingga menjadikan Futuh Mekah itu sukses kayak gitu kan. Nah, itu 3 hal itulah yang akan yang kalian harus dapatkan pada pembelajaran kita kali ini. Oke, selanjutnya untuk membuka pembelajaran kita dan menguji wawasan kalian awal, Ustadz akan mengadakan terlebih dahulu pretest ya, akan mengadakan terlebih dahulu pretest. Silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Ya, Pak. Dibuka laptopnya masing-masing dan buka Kahoot ya. Buka Kahoot. Ya. Silakan dibuka Kahoot-nya. Tulis di halaman link kalian Kahoot kahoot.it. Ya. Saya sebutkan ya, yang juara 1 ini sebenarnya ada nampak juaranya nih. Oke, yang juara 1 Bu Mulyani ya, yang peringkat kedua Ibnu Hashim, kemudian yang ketiga Bu Erna. Nah, itu juara-juaranya. Mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan terlebih dahulu seputar Futuh Mekah, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Enggak, Pak. Silakan, ada pertanyaan tentang Futuh Ya, Mekah? Pak. Ya, silakan Nur Maisa. Kenapa disebut dengan Futuh Mekah, Pak? Oke. Mungkin ada jawaban dari kawan-kawan lain terlebih dahulu, silakan. Kenapa disebut Futuh Mekah? Rahmawita, kenapa disebut Futuh Mekah, nak? Futuh Mekah lah. Futuh Mekah adalah, Pak, peristiwa penaklukan kota Mekah, Pak. Peristiwa penaklukan kota Mekah, betul. Ya, silakan kasih tepuk tangan loh Bu Pak Hasim. Ya, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus ya.
Oke, Ya. ada tanggapan lain silakan. Apa itu Pak? Kenapa disebut Batu Mekah? Oke, saya tanya ya. Kalau Putu Mekah itu bahasa Arab lah kayak gitu, nah, kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, misalkan di Indonesia dulu pernah dijajah oleh pasukan Belanda dan Jepang. Kemudian apa yang terjadi setelah Belanda dan Jepang dikalahkan? Merdeka, Pak. Merdeka. Ya, merdeka ya. Jadi Ya. Fathu Ya, Mekah Pak. itu adalah pembebasan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah atau kemerdekaan kota Mekah lah bahasa Indonesianya kayak gitu. Bahasa Indonesianya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu dia yang disebut dengan Fathu Mekah istilah kita. Nah, Fathu Mekah ya menurut istilah kita itu. Silakan Elinda Yusuf, ada yang tanyakan? Tadi Pak, Bapak bilang merdeka, tapi Mekah nggak dijajah, Pak. Ya, betul. Merdeka, betul. Mekah nggak dijajah ya. Itu menurut bahasa aja ya, menurut bahasa gitu. Jadi di bahasa Arabnya adalah Utuh Mekah. Kalau di Indonesia kemerdekaan Indonesia menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilahnya nanti kita akan pelajari, Pak, sama-sama ya. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Gimana? Sudah siap untuk pembelajarannya? Dilanjutkan? Lanjutkan. Ya, dilanjutkan, Oke. Pak. Oke, kalian simak PPT yang akan Ustaz jelaskan mengenai tentang Futuh Mekah. Kemudian nanti kita ada tayangan video sedikit ya. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Pak. Fathu Mekah. Ini gambarnya, gambar apa nih? Gambar Ka'bah, Pak. Gambar Ka'bah ya. Maka apa? Karena apa? Karena pusat kota Mekah itu adalah Ka'bah, makanya gambarnya Ka'bah ya. Apa ya? Tak ada nampak ya. Kemudian apa itu Fathu Makkah? Nah, tadi kan Eda Yusuf nanyain tentang kenapa Mekah kan nggak dijajah. Nah, ini kita akan jelaskan mengenai tentang menurut istilahnya atau menurut terminologi. Tadi menurut etimologi ya. Fathu Mekah adalah pembebasan Mekah. Bahasa Arabnya Fathu Makkah. Merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, pada tahun 8 Hijriah. Ada yang juga menyebutkan 9 Hijriah. Nah, itu berbeda pendapat. Di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Sekaligus kehancuran berhala yang ditempatkan di dalam sekitar Ka'bah. Nah, jadi itu adalah definisi Fathu Mekah ya, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah oleh 10.000 pasukan yang bergerak dari Madinah ke Mekah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad tanpa menumpahkan darah sedikit pun dan sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Itu adalah pengertian Fathu Mekah menurut etimologi ya, menurut terminologi. Selanjutnya ini penyebab Fathu Mekah. Kita lanjutkan saja penyebabnya. Kemudian apa itu perjanjian Hudaibiyah? Nah, ini dia. Ini yang menyebabkan Futuh Mekah. Kita next saja agar tidak membuang waktu. Ini isi perjanjian Hudaibiyah dan ada salah satu yang menyebabkan Futuh Mekah karena ada yang melanggar isi perjanjian daripada Hudaibiyah. Nanti kita akan ada latihan ya. Sebelumnya ini kita akan tayangkan terlebih dahulu tentang video Futuh Mekah. Ini kondisi Mekah pada waktu diserang oleh orang-orang
Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 10.000 orang. Jadi kondisi Mekahnya pada waktu itu genting ya, takut kayak gitu, ada rasa takut. Kemudian ada gemuruh takbir dari orang-orang Islam yang menyerang dari Madinah menuju Mekah. Ini gambarannya, ini ilustrasi aja ya. Ini ilustrasi bagaimana kondisi saat itu, bukan seperti ini kejadiannya atau tempatnya seperti ini persis, enggak. Ini hanya ilustrasi saja. Nanti Kita next saja. ini dan Nah, ini pasukannya. Nah, kemudian ada yang memeluk, mencium Ka'bah kayak gitu, saking kangennya. Karena kan mereka udah pergi selama kurang lebih 10 tahun. Nah, ada 8 tahun dari Mekah itu pergi ke Madinah. Nah, sehingga pulang kampung ada yang disambut sama anak-anaknya, anak istrinya. Gimana? Karena memang ini tempat kelahirannya kayak gitu, tempat kelahiran mereka waktu itu. Nah, kemudian pulang kampung, bagaimana rasanya pulang kampung kayak gitu? Disambut. Nah, itu adalah gambaran bagaimana pengumuman dari orang-orang Muslim pada waktu itu terhadap orang-orang Mekah. Barang siapa yang masuk rumahnya masing-masing, mengunci pintu, kami tidak akan lukai, kami tidak akan apa-apakan, kami tidak akan berbuat apa-apa. Silakan masuk rumah masing-masing, jangan ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan pasti akan dilawan, tapi itu diumumkan. Bahkan ada pengumumannya, siapa yang masuk Masjidil Haram itu akan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan itu akan aman. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran tentang Abu Sufyan dan Hindun. Astagfirullahaladzim, kayak kalian juga ye. Kaliannya natunya. Ang matinas ang kahari ka. Nah, itu adalah peristiwa Fatuh Mekah yang dimana sangat menyentuh hati orang-orang kaum kafir Quraisy. Nah, bahkan Hindun dan Abu Sufyan pun merasa tersentuh dengan kedatangan itu. Ternyata mereka betul-betul menepati janji tidak menumpahkan darah. Bahkan ini kan Hindun itu pernah terkenal sebagai yang memakan apa? Memakan jantungnya Sayyidina Hamzah. Tapi mereka tidak, umat Islam tidak menyakiti sama sekali, tidak balas dendam. Sehingga tersentuh hati mereka, kemudian banyak di antara mereka yang masuk Islam. Sejak saat itu maka Mekah dikuasai oleh Islam sampai sekarang ya. Jadi kota suci Mekah dan Madinah itu. Kemudian gambaran ini digambarkan di dalam surat Al-Fatih. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutkan Pak, Saudara Safwan. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Wa ra'aitan saya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Itu adalah gambaran betapa dahsyatnya
kemudian betapa umat Islam itu gambarannya seperti apa, pemaafnya seperti apa, Nabi Muhammad itu bijaksananya seperti apa, strateginya seperti apa, luar biasa, sehingga menyentuh para hati orang-orang kaum Quraisy Mekah untuk masuk Islam. Dan itulah kenapa Futuh Mekah itu dikatakan berhasil atau sukses. Oke, itu tentang apa video dan PPT-nya. Jika ada yang ditanyakan boleh, silakan. Diskusi mana? Diskusi Ada yang tanyakan? Ibnu Hashim, ada yang tanyakan? Ya? Enggak, Pak. Enggak Elida paham nih. Yusuf, Elida Yusuf, ada silakan. Udah ke tangan. Waktu Nabi menaklukkan kota Mekah, orang Mekah kayak mana itu, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ibu, kita udah lewat ya? Belum waktunya? Udah lewat, Pak. Kita waktu sebentar lagi ya, sebelum kita Ya, ya, simpulkan. Oke, langsung aja ya. Kondisinya ya tadi seperti yang digambarkan ya, itu mereka itu gundah, kemudian gelisah kayak gitu kan. Banyak hal ketika orang datang ke rumah kita, tapi kita keadaannya dendam kayak gitu kan, kayak gimana. Tapi mereka justru ditenangkan oleh Rasulullah kayak gitu, ditenangkan oleh Rasulullah. Kemudian diumumkan bahwa siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan pemimpinnya kafir Quraisy. Bahkan yang menyebabkan peperangan itu diantaranya oleh ulahnya Abu Sufyan kayak gitu ya. Itu tapi dimaafkan oleh Rasulullah. Jadi setelah kejadian itu yang tadinya gelisah, takut, itu menjadi tentram, menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Silahkan dikelompokkan menjadi 4 kelompok diskusi. Nanti hasil diskusinya dipaparkan di depan kelas masing-masing ya. Apa yang akan kalian diskusikan? Yang kalian diskusikan adalah apa yang menyebabkan peristiwa Futuh Mekah itu sukses. Nah, itu apa saja sih poin-poinnya yang menyebabkan Futuh Mekah itu sukses. Oke, nanti videonya Ustadz minta ya. Ustadz Kat nanti masukkan ke sini, ke video ini. Tapi tidak waktu yang tidak di waktunya sekarang ya. Kita langsung simpulkan saja. Silakan, ada yang menyimpulkan kira-kira apa yang menyebabkan Futuh Mekah itu sukses. Ya, silakan Elida Yusuf. Yang pertama apa? Ya, Pak. Ya, yang pertama apa? Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa memerangi, Pak. Tanpa memerangi, betul. Silakan Pak Ibnu Hashim. Ada tambahkan, tanpa memerangi, betul sekali. Enggak, Pak. Enggak ada tambahan, udah Bu Umi, bagus. kenapa Bu Umi penaklukan kota Mekah itu sukses? Silakan di ini kan mikrofonnya. Pak Alimin, kenapa Futuh Mekah itu sukses, Pak Alimin? Nggak ada suaranya nih. Bersuara ya. Kelasnya harus didominasi sama anak-anak nih, jangan sama. Ya, silakan Bu Erna, apa yang menyebabkan Futuh Mekah itu sukses? Setelah pembebasan kota Mekah, Pak, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Oke, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, betul. Berbondong-bondong masuk Islam, itu yang menyebabkan, itu yang kenapa Futuh Mekah itu sukses. Ada lagi? Banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali yang menyebabkan Futuh Mekah itu sukses karena persatuan umat Islam, karena saling memaafkan, karena tidak dendam, karena toleransi, kayak gitu kan. Karena banyak sekali yang membuat Futuh Mekah itu sukses. Itu adalah kenapa Futuh Mekah itu disebut sukses. Mungkin itu aja untuk pembelajaran kita kali ini.
Selanjutnya kita adakan pretest, nanti linknya tinggal diklik. Untuk hasil nilainya nanti Ustadz akan inputkan melalui Kahoot ya. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silakan Ibu Ketua kelas memimpin doa kafaratul majelis. Seluruhnya berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustaz pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.